Pernah nggak sih? Kalian lagi main game sendirian di kamar jam 2 pagi, terus tiba-tiba ngerasa ada yang ikut nontonin dari belakang punggung kalian. Bulu kuduk tiba-tiba merinding sendiri, hawa mendadak dingin, padahal kipas angin atau AC lagi mati. Coba, jujur deh, komen di bawah kalau kalian pernah ngalamin hal horor kayak gini. Karena percayalah, apa yang dialami Raka malam itu jauh lebih parah dari sekadar diawasi dari belakang. Ini kisah tentang Raka. Pemuda 22 tahun, seorang anak rantau yang lagi mencoba bertahan hidup di kejamnya ibu kota, Jakarta. Raka ini tipe cowok rasional, sangat logis. Jangankan hantu, mitos, atau pamali dari orang tua aja, sering dia tertawakan. Menurutnya, semua yang nggak bisa dijelaskan dengan sains itu cuma ilusi otak yang lagi capek. Raka tinggal di sebuah kos-kosan campur yang harganya kelewat murah. Lokasinya ada di ujung gang sempit yang sumpek di pinggiran Jakarta. Kamar Raka ada di lantai 2 paling pojok. Kamarnya lembab, cat dindingnya yang berwarna hijau pudar udah banyak yang mengelupas. Dan baunya, entah kenapa selalu ada aroma apak bercampur bau tanah basah, padahal di luar lagi musim kemarau panjang. Malam itu adalah malam Jumat. Waktu menunjukkan pukul 1:30 pagi. Suasana kos-kosan udah sepi banget. Cuma kedengeran sayup-sayup suara motor lewat di jalan raya kejauhan, sama sesekali suara lolongan anjing liar dari lahan kosong di belakang kos. Raka duduk di depan laptop kesayangannya dengan raut wajah kusut. Matanya merah. Bukan cuma karena kurang tidur, tapi karena emosi yang masih tertahan di dadanya. Sore tadi, dia baru aja berantem hebat lewat telepon sama ibunya di kampung. Pulang aja, Le. Ibu firasatnya nggak enak terus dari kemarin. Kalau memang belum rezeki di Jakarta, ya pulang dulu. Di sini masih ada nasi buat dimakan. Suara ibunya terngiang lagi di kepala Raka. Raka menghela napas kasar, mengacak-acak rambutnya frustrasi. Ibu lebay banget sih. Orang Raka di sini baik-baik aja. Lagian Raka gengsi balik kampung, nggak bawa hasil apa-apa. Gumamnya sendirian memecah keheningan kamar. Pikirannya kacau. Tekanan dari kerjaan freelance yang nggak seberapa hasilnya ditambah omongan ibunya, bikin dadanya sesak. Dia butuh pelarian. Sesuatu buat mengalihkan pikiran yang lagi sumpek ini. Jari-jarinya mulai mengetik di keyboard, nge-scroll forum-forum diskusi bawah tanah di internet. Sampai akhirnya, mata Raka tertuju pada sebuah thread usang yang udah lama nggak ada yang balas. Judul thread itu aneh. Jangan main game ini kalau lo tinggal sendiri. Raka tersenyum sinis. Clickbait banget batinnya, tapi tangannya tetap mengeklik link tersebut. Di dalam thread itu, cuman ada satu tautan untuk mengunduh file berukuran sangat kecil, sekitar 50 megabyte. Nggak ada screenshot, nggak ada deskripsi panjang lebar. Cuma ada satu file berekstensi .exe dengan nama jangan garis bawah menoleh .exe. Bagi Raka, cowok keras kepala yang benci dilarang, nama file itu justru seperti sebuah tantangan. Alah, palingan juga game indie bikinan mahasiswa gabut yang isinya cuma jump scare murahan. Suara kenceng doang. Desisnya meremehkan. Tanpa ragu Raka mengunduh file tersebut. Prosesnya cepat, cuma butuh beberapa detik. Dia langsung mengekstrak file itu ke desktop dan mengeklik 2 kali ikonnya yang anehnya berbentuk seperti siluet jendela dengan seseorang berdiri di baliknya. Layar laptop Raka tiba-tiba berkedip hitam. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Suara kipas laptopnya mendadak berputar kencang, seolah-olah mesinnya dipaksa memproses sesuatu yang berat. Lalu, dari tengah layar hitam legam itu, muncul perlahan tulisan berwarna merah darah. Bukan font komputer biasa, tapi seperti tulisan tangan yang digoreskan dengan terburu-buru. Teks itu berbunyi, "Peringatan. Dilarang main di atas jam 2 pagi dalam keadaan gelap total. Dan ingat, jika karaktermu di layar menoleh,
Jangan pernah ikut menoleh di dunia nyata. Raka terdiam sebentar membaca deretan kalimat itu. Ruangan kamarnya memang sengaja dia buat remang-remang, cuma diterangi lampu utama yang agak redup. Sedetik kemudian, tawa kecil keluar dari mulutnya. Raka menggeleng-gelengkan kepala. Wah, niat banget nih developernya bikin gimmick marketing. Dilarang main gelap-gelapan jam 2 pagi, biar apa coba? Biar ngerasa kayak di film-film horor? Raka bergumam sendiri. Nadanya penuh ejekan. Dia benar-benar menganggap ini semua cuma lelucon bodoh untuk menakut-nakuti mental tempe. Dia melirik ke sudut kanan bawah layar laptopnya. Jam menunjukkan angka 01.58 pagi. Tinggal 2 menit lagi menuju jam 2 pagi. Jam yang menurut kepercayaan orang tua dulu adalah waktu di mana energi negatif lagi kuat-kuatnya. Tapi Raka nggak peduli. Ego dan rasa penasarannya jauh lebih besar. Dia malah bangkit sebentar dari kursinya, berjalan ke arah sakelar lampu utama, dan klik. Dia mematikan satu-satunya lampu yang menyala di kamar itu. Sekarang kamarnya benar-benar gelap total. Satu-satunya sumber cahaya cuma berasal dari pendaran layar laptop di atas meja yang menyinari wajah lelahnya dengan cahaya pucat. Raka kembali duduk, menatap layar dengan tatapan menantang. Ayo kita buktikan seberapa seram game ecek-ecek ini. Jari telunjuknya menekan tombol enter. Layar peringatan merah itu memudar, digantikan oleh tampilan menu utama yang sangat sederhana. Gak ada musik latar, gak ada suara apa-apa. Cuma keheningan yang absolut dan satu tombol di tengah layar bertuliskan Start. Raka mengarahkan kursor dan mengeklik tombol itu. Klik. Layar memudar menjadi pemandangan dalam game. Di detik itulah, tanpa Raka sadari, dia baru saja membuka pintu yang seharusnya nggak pernah dia sentuh. Dia nggak tahu bahwa keputusannya menantang pamali malam ini akan mengundang tamu yang tak pernah dia harapkan. Di sudut kamarnya yang gelap gulita, bayangan hitam pekat mulai perlahan memisahkan diri dari dinding. Layar laptop sekarang menampilkan sudut pandang orang pertama. Grafisnya, anehnya, sangat realistis untuk ukuran game berkapasitas 50 MB. Nggak ada HUD darah, nggak ada peta, nggak ada tombol lari. Raka cuma bisa menekan tombol W untuk berjalan maju menyusuri sebuah lorong sempit. Langkah kaki karakter di dalam game terdengar bergema. Tap, tap, tap. Awalnya, Raka cuma diam memerhatikan layar. Tapi pelan-pelan, keningnya mulai berkerut. Ada yang salah dengan pemandangan di game ini. Lorong sempit, cat dinding hijau pudar yang mengelupas di bagian bawah. Pintu-pintu kayu jati tua yang berderet dengan nomor kamar yang dicat asal-asalan pakai cat semprot hitam. Bentar, gumam Raka pelan. Jari telunjuknya menggantung di atas keyboard. Matanya menyipit mendekat ke layar. Ini bukan sekadar lorong acak. Ini lorong kos-kosannya. Sama persis. Bahkan noda bocor di plafon dekat kamar nomor 4. Kamar tetangganya, Mas Dimas, ada di sana. Raka menelan ludah. Perasaannya mulai nggak enak, tapi logika di kepalanya langsung mencari pembenaran. Kebetulan doang kali. Atau jangan-jangan developer game ini pernah ngekos di sini juga. Gila, niat amat dibikin aset 3D-nya. Raka mencoba tertawa kecil, meski terdengar hambar. Dia kembali menekan tombol W. Karakter di layar terus berjalan menuju ujung lorong, menuju kamar nomor 7. Kamar Raka. Tiba-tiba, suhu di kamar aslinya mendadak turun drastis. Raka merinding. Hawa dinginnya bukan kayak dingin aci, tapi dingin yang menusuk tulang. Kayak udara malam di pegunungan, lembab dan basah. Padahal kipas anginnya mati. Dia mengusap-usap lengannya yang meremang. Tap, tap, tap.
Suara langkah kaki di dalam game terus terdengar dari headphone Raka. Coba bayangkan posisi Raka saat itu. Sendirian, di kamar gelap, jam 2 pagi, memainkan game yang latarnya adalah tempat dia berada sekarang. Raka mendadak merasa nggak nyaman. Dia melepaskan jarinya dari tombol W. Karakter di layar berhenti. Suara langkah kaki di headphone pun ikut berhenti, hening. Tapi, di dunia nyata, keheningan itu dipecahkan oleh sesuatu. Srek, srek. Raka menahan napas. Matanya melirik ke arah pintu kamarnya yang terkunci rapat. Srek, srek. Suara itu datang dari lorong kos-kosan di luar kamarnya. Oh, boy, suara layang bes kaki besar seorang semakai sandal. Ya, suara sebaring sesuatu yang diseret pelan di lantai semen. Berat, lambat. Jantung Raka mulai berdegup lebih kencang. Dia mencopot sebelah headphone-nya untuk mendengarkan lebih jelas. Serek. Langkah seretan itu berhenti, tepat di depan pintu kamar Raka. Selama belasan detik, Raka cuma bisa mematung menatap gagang pintunya, setengah berharap gagang itu nggak bergerak turun. Kepalanya mulai memutar skenario terburuk. Tapi dasar Raka, si kepala batu yang terlalu logis, dia kembali menarik napas panjang dan menggeleng pelan. Palingan tikus plafon yang lagi nyeret sampah, atau Mas Dimas lagi mabuk pulang malam. Batinnya berusaha keras menenangkan diri. Dia menepis rasa takutnya, memasang kembali headphone-nya, dan fokus ke layar laptop. Gue nggak bakal kemakan jump scare murah. Di layar, karakternya kini berdiri tepat di depan pintu bernomor 7. Pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah gelap. Raka mendorong pintunya pakai mouse. Create. Suara engsel berkarat dari game terdengar nyaring. Karakter itu masuk ke dalam. Raka kembali dibuat tertegun. Tata letak kamar di game itu benar-benar replika kamarnya. Kasur busa tipis di kiri, meja belajar di dekat jendela, dan lemari kayu jati tua di sebelah kanan, tepat di belakang posisi Raka duduk sekarang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia menggerakkan mouse, mengeksplorasi kamar virtual itu. Di atas kasur dalam game ada secarik kertas putih yang terlihat mencolok di antara gelapnya ruangan. Sebuah item. Raka mengarahkan kursornya ke kertas itu dan mengeklik kanan untuk melakukan inspeksi. Inspect. Kamera di dalam game melakukan zoom in ke arah kertas tersebut. Awalnya gambarnya blur, tapi perlahan menjadi fokus. Napas Raka tercekat di tenggorokan. Darahnya serasa berhenti mengalir. Itu bukan kertas berisi petunjuk game. Itu bukan lore atau teks cerita. Itu adalah sebuah foto. Foto real life. Beresolusi tinggi. Di foto itu, terlihat seorang cowok memakai kaos oblong pudar bertuliskan Nirvana, sedang duduk membungkuk di depan laptop yang menyala di tengah kegelapan kamar. Cowok itu memakai headphone hitam. Itu foto Raka. Bukan foto lama, itu foto dirinya saat ini. Detik ini juga, kaos yang sama, posisi duduk yang sama, tapi yang bikin Raka benar-benar membeku sampai-sampai jari tangannya gemetar hebat di atas mouse adalah angle atau sudut pengambilan foto tersebut. Foto itu diambil dari posisi atas, dari belakang Raka. Sudut pandangnya menukik tajam ke bawah. Hanya ada satu tempat di kamar Raka yang bisa menghasilkan sudut jepretan seperti itu. Dari atas lemari kayu jati tua yang berada tepat di belakang punggungnya, ada sesuatu yang sedang jongkok di atas lemarinya. Sekarang, coba posisikan diri kalian jadi Raka sebentar. Kalian lagi sendirian di kamar yang pintunya dikunci dari dalam. Nggak ada siapa-siapa. Tapi di layar laptop kalian, ada foto punggung kalian sendiri yang diambil dari atas lemari di belakang kalian. Real time. Raka membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Darahnya mendesir cepat, naik sampai ke ubun-ubun.
Tangannya yang masih memegang mouse terasa sedingin es. Pikirannya yang kelewat logis itu mencoba mencari jalan keluar. Ini pasti hack. Iya, ini kerjaan hacker iseng yang ngehack webcam gue, batinnya, mencoba menyangkal kepanikan yang mulai mencekik lehernya. Tapi sedetik kemudian, logika itu runtuh. Pertama, webcam laptop Raka udah lama ditutup pakai plester hitam. Kedua, posisi kamera di foto itu menukik dari atas, dari arah lemari kayu jatinya. Nggak mungkin webcam bisa memotret dari angle mustahil itu. Kecuali ada seseorang atau sesuatu yang lagi jongkok di atas lemari sambil menatapnya dari tadi. Mata Raka tanpa sengaja melirik ke sudut kanan bawah layar monitor. Angka digital di sana menunjukkan pukul 02.03 AM. Tepat saat Raka membaca angka itu, betas! Lampu tuip neon panjang yang menempel di langit-langit kamar Raka. Lampu yang padahal sakelarnya sudah dia matikan tadi, tiba-tiba menyala dengan sendirinya, berkedip liar secara brutal selama 3 detik. Lalu meledak. Pecahan kacanya berserakan jatuh ke lantai. Kini, kamar itu benar-benar ditelan kegelapan pekat. Gelap total. Cuma tersisa cahaya biru pucat dari layar laptop yang menyinari wajah Raka yang mulai pucat pasi. Larangan pertama dilanggar. Dilarang main di atas jam 2 pagi dalam keadaan gelap total. Bukannya mematikan laptop dan lari keluar kamar, Raka malah melakukan hal paling bodoh yang bisa dilakukan manusia saat ketakutan. Dia membeku di kursinya, matanya terbelalak, dan wajahnya justru makin condong mendekat ke arah layar karena pandangannya mulai kabur oleh rasa panik. Di dalam headphone yang masih terpasang di telinganya, suara lingkungan kos-kosan virtual mendadak hilang. Nggak ada lagi suara langkah kaki. Nggak ada suara pintu berderit. Digantikan oleh suara statik, white noise yang memekakan telinga. Krsh, angin. Raka buru-buru menekan tombol S untuk memundurkan karakternya, mau keluar dari kamar virtual itu. Tapi keyboardnya nggak merespons. Karakter di dalam game itu berdiri kaku, menatap lurus ke arah sudut kamar virtual yang gelap gulita. Di sudut layar itu mulai terbentuk sebuah siluet. Bayangan hitam legam, tinggi besar, berdiri diam tanpa tekstur. Bayangan itu seolah menyedot semua cahaya di sekitarnya. Lalu, sesuatu yang membuat Raka nyaris berhenti bernapas terjadi. Karakter yang Raka mainkan di layar tiba-tiba bergerak sendiri. Perlahan. Sangat perlahan, karakter itu memutar kepalanya ke arah belakang. Berbalik 180 derajat, menatap lurus menembus layar monitor, menatap langsung ke kedua mata Raka. Mata karakter di dalam game itu kosong, hitam sepenuhnya. Mulutnya yang pixelated itu bergerak pelan, terbuka dan tertutup. Dari dalam headphone menembus suara statis yang berisik, terdengar sebuah bisikan. Suaranya serak, basah, seperti orang yang tenggorokannya penuh dengan lumpur. Di belakangmu, Deg. Seketika Raka merasakan hawa di sekitarnya berubah. Bukan lagi sekadar dingin Aceh, tapi hembusan angin yang sangat spesifik. Angin dingin yang lembab, persis seperti hawa di tengah hutan pegunungan saat turun kabut. Dan baunya, ya Tuhan baunya. Hidung Raka seketika diinvasi oleh bau yang sangat menyengat. Bau tanah basah yang baru digali, bercampur dengan aroma anyir darah kering, dan bau busuk daun-daun layu yang direndam air berhari-hari. Bau kuburan tua. Hembusan napas dingin itu terasa menerpa tepat di tengkuk leher belakang Raka. Ada yang bernapas tepat di jarak 1 cm dari kulitnya. Rambut-rambut halus di leher Raka meremang hebat, seolah dialiri listrik. Otak Raka menjerit keras, mengulang-ulang peringatan berdarah dari awal game tadi. Jika karaktermu menoleh, jangan pernah.
ikut menoleh di dunia nyata. Jangan noleh, Kak. Jangan noleh, jangan noleh. Raka memejamkan matanya rapat-rapat, menggigit bibir bawahnya sampai terasa anyir darah. Dia berusaha menahan kepalanya agar tetap menghadap ke depan. Tapi, kalian tahu kan, gimana susahnya melawan naluri dasar manusia? Saat ada bahaya persis di belakang lehermu, insting pertahanan dirimu akan secara otomatis memaksa otak untuk melihat ancaman tersebut. Tubuh Raka mengkhianati logikanya. Perlahan, dengan leher yang kaku dan bergetar hebat, Raka menolehkan kepalanya ke arah kiri, ke arah belakang punggungnya, ke arah lemari jati tua itu. Cahaya pucat dari layar laptop ikut menerangi sudut gelap tersebut. Dan di sanalah dia, sebuah wajah berwarna putih pasi, nyaris abu-abu seperti mayat yang direndam formalin, menggantung terbalik dari arah plafon kamar. Rambut hitamnya yang panjang, basah, dan kusut masai menjuntai ke bawah, nyaris menyapu hidung Raka. Mata makhluk itu melotot lebar, merah menyala, tanpa iris hitam, menatap Raka dengan jarak kurang dari sejengkal. Bibir makhluk itu menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing. Lalu ia mendesis pelan, menghembuskan bau bangkai yang langsung membuat Raka mual. Hihihihi! Brak! Kursi plastik yang diduduki Raka terpelanting ke belakang. Tubuhnya jatuh menghantam lantai semen dengan keras. Napasnya putus-putus. Matanya terbelalak ngeri menatap apa yang baru saja dia lihat. Tapi, saat dia mencoba merangkak mundur, telapak tangannya nggak menyentuh lantai keramik yang dingin. Tangannya menyentuh sesuatu yang basah, lengket, dan kasar. Tanah lumpur. Raka menengadah. Plafon kamarnya yang bocor, dinding hijau pudar, dan pintu kayunya. Semuanya perlahan melebur dan transparan. Kamar kos-kosan ukuran 3 kali 3 meter itu seolah dikuliti dari dalam. Dindingnya runtuh digantikan oleh batang-batang pohon pinus raksasa yang menjulang tinggi menembus kegelapan. Suhu ruangan anjlok drastis. Ini bukan lagi sekadar dingin AC. Ini dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti kaki Raka. Bau apak kos-kosannya hilang, digantikan sepenuhnya oleh aroma daun busuk, lumut basah, dan bau khas belerang tipis. Ini hutan. Hutan sungguhan. Hawa dan suasananya persis seperti desas-desus tentang jalur pendakian terlarang di Gunung Salak. Di atas meja belajarnya, laptop Raka tiba-tiba menyala terang sendiri. Layarnya bukan lagi menampilkan game horor tadi. Layarnya kini dipenuhi barisan kode-kode aneh berwarna merah darah yang berjalan cepat ke atas. Di tengah-tengah rentetan kode itu muncul sebuah teks notepad yang mengetik dengan sendirinya. Gue bawa dia pulang dari Salak. Dia marah. Dia ngikutin gue sampai ke kamar nomor 7 ini. Gue bikin game ini buat ngurung dia ke dalam kode, tapi gue gagal. Dia memakannya. Tolong, siapapun yang nempatin kamar ini, jangan pernah menoleh. Raka menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Rahasia kelam kamar kosnya akhirnya terbongkar. Penghuni sebelum Raka, seorang anak IT yang konon menghilang tanpa jejak, ternyata membawa sesuatu dari Gunung Salak. Dan game sialan yang diunduh Raka bukan sekadar game. Itu adalah medium. Sebuah penjara digital yang baru saja Raka buka kuncinya dengan kebodohan dan keangkuhannya sendiri. Kra, srek. Suara tulang patah yang bergeser kasar menarik perhatian Raka dari layar laptop. Sosok pucat berambut panjang tadi. Dia nggak cuma diam menggantung di plafon. Tubuhnya yang kurus kering dan meliuk tak wajar itu jatuh ke dinding. Tangan dan kakinya menempel di tembok yang kini sudah berubah bentuk menjadi tebing tanah berlumut. Makhluk itu merangkak.
nggak berjalan seperti manusia. Dia merangkak dengan 4 kakinya, menempel di dinding seperti cicak raksasa. Gerakannya patah-patah, cepat, dan sangat tidak natural. Kepalanya diputar menatap Raka, sementara rambut panjangnya menjuntai ke bawah, menyapu tanah berdarah. Hihihihihi. Tawa melengking itu pecah, menggema di ruangan yang kini terasa seluas hutan rimba. Tawa yang bikin gendang telinga Raka berdenging, disusul oleh suara geraman rendah dari pangkal tenggorokan yang mirip suara binatang buas kelaparan. Grar! Raka mencoba mundur, menyeret pantatnya di atas tanah berlumpur. Kakinya gemetar hebat sampai nggak bisa dipakai berdiri. Logika dan akal sehat yang selama ini dia agung-agungkan hancur lebur tanpa sisa. Ilmu fisika, teori rasional, semuanya nggak berlaku di hadapan teror ini. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, dada Raka terasa sangat sesak. Bukan cuma karena udara tipis, tapi karena penyesalan yang tiba-tiba menghantamnya bak martil godam. Dia memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata panas mengalir deras dari sudut matanya, terasa sangat kontras dengan udara es yang menusuk kulit wajahnya. Bayangan ibunya di kampung melintas jelas di kepalanya. Wajah keriputnya, suaranya yang parau menahan tangis saat Raka membentaknya di telepon sore tadi. Ibu, maafin Raka. Batinnya menjerit pedih. Sebuah monolog yang menyayat hati. Raka kualat, Bu. Raka sombong. Raka mau pulang. Tolong. Raka pengen pulang. Ego seorang pemuda kota runtuh sepenuhnya di titik ini. Kesombongan karena merasa pintar, keberanian palsu anak rantau, semuanya luntur oleh rasa rindu dan penyesalan yang teramat dalam kepada ibunya. Tapi tangisan penyesalan itu nggak menghentikan teror di depannya. Tiba-tiba, grep! Sebuah tangan yang sedingin balok es dengan kulit sekasar batang pohon busuk mencengkeram kuat pergelangan kaki kanan Raka. Kuku-kukunya yang hitam dan panjang menancap menembus celana jeans, menggores kulit Raka. Raka menjerit histeris. Arga! Lepas! Lepasin gue! Makhluk itu menyeringai makin lebar. Matanya yang merah menyala menatap lapar. Dengan satu tarikan yang sangat kuat, makhluk itu menyeret Raka ke arah kolong ranjang. Tapi kolong ranjang itu kini bukan lagi lantai semen berdebu, melainkan sebuah lubang gelap, lembab, yang berbau seperti kuburan tua. Mulut gua gaib, yang siap menelan Raka hidup-hidup ke dimensi lain. Raka meronta sejadi-jadinya. Tangannya menggapai-gapai ke belakang, secara membabi buta. Mencari pegangan apa saja di tengah lumpur dan akar pohon untuk menahan tubuhnya yang terus terseret. Jari-jarinya mencakar tanah, menyenggol kaki meja, menjatuhkan tumpukan buku, sampai akhirnya deg! Tangannya menyentuh sesuatu di dekat kaki meja. Ransel dekilnya. Ransel yang dia bawa dari kampung saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Saat setengah badannya sudah tertelan masuk ke dalam kegelapan kolong ranjang, jari-jari Raka yang gemetar merogoh panik ke kantong samping ranselnya. Dia merasakan sebuah benda kecil berbahan kain. Itu bungkusan kecil. Jimat keselamatan berisi doa-doa yang dijahit ibunya. Bungkusan yang pagi tadi dia ejek habis-habisan. Dan dia buang ke dalam tas karena dianggap musyrik dan kuno. Napas Raka tertahan. Dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir, Raka menggenggam erat bungkusan itu. Kalian bisa bayangin betapa hancurnya mental Raka saat itu. Setengah badannya udah terseret masuk ke dimensi antah berantah di bawah kolong ranjangnya. Tapi di detik-detik terakhir yang krusial itu, jari-jarinya menggenggam erat sebuah bungkusan kain kecil dari dalam ranselnya. Itu jimat pemberian ibunya. Benda yang seminggu lalu dia tertawakan dan dia sebut sebagai
keterbelakangan zaman. Dengan sisa napas yang kembang kempis, Raka memejamkan mata. Air mata ketakutan dan penyesalan bercampur dengan keringat dingin. Dia teringat wajah ibunya. Dia teringat satu-satunya lantunan doa perlindungan yang dulu selalu dipaksa ibunya untuk dihafal sehabis salat maghrib. Doa yang udah bertahun-tahun nggak pernah dia ucapkan lagi semenjak dia sok tahu tentang dunia. Bismillah. Bibir Raka bergetar hebat. Suaranya parau, nyaris habis. Makhluk pucat merangkak itu seolah merasakan penolakan. Cengkeramannya di pergelangan kaki Raka makin menguat, es kuku-kukunya menancap makin dalam, sampai darah segar merembes keluar membasahi celana jeans Raka. Makhluk itu menggeram marah, menyemburkan hawa busuk tepat ke wajah Raka. Hihihihi, ikut aku! Suaranya menggema di kepala Raka, bukan lagi lewat telinga. Tapi Raka nggak menyerah. Dia menggenggam bungkusan kain itu kuat-kuat di depan dadanya, menekan egonya dalam-dalam. Dan dengan suara teriakan yang memecah keheningan gaib itu, dia melantunkan doa tersebut sekeras-kerasnya. Memohon ampunan. Memohon perlindungan pada Sang Pencipta. Detik itu juga, prangga! Layar laptop di atas meja meledak hebat. Bunga api memercik liar ke segala arah. Bersamaan dengan ledakan itu, makhluk yang mencengkeram kaki Raka menjerit melengking. Suara jeritannya sangat memekakan telinga. Perpaduan antara suara besi digesek dan rintihan kesakitan yang luar biasa. Hawa dingin yang membeku itu seketika tersedot hilang bak ditiup angin topan. Bau hutan belerang, tanah berlumpur, dan aroma anyir lenyap tak berbekas. Cengkeraman es di pergelangan kaki Raka terlepas. Semuanya kembali gelap, hening. Lalu, Raka kehilangan kesadarannya. Dia pingsan. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk dari celah ventilasi di atas pintu. Suara bising motor knalpot brong dan teriakan tukang sayur dari jalanan gang mengembalikan Raka ke dunia nyata. Raka membuka matanya perlahan. Kepalanya pusing bukan main. Dia masih tergeletak di lantai semen kamarnya yang berdebu. Nggak ada lumpur. Nggak ada hutan pinus raksasa. Tapi saat dia melihat ke sekeliling, kamarnya berantakan parah. Ais pecahan kaca dari lampu neon dan layar laptopnya berserakan di mana-mana. Kursinya terbalik, dan yang paling membuat Raka sadar bahwa semalam itu bukan mimpi buruk, adalah bekas memar kehitaman berbentuk 5 jari dengan luka goresan kuku yang dalam di pergelangan kaki kanannya. Itu nyata. Dia benar-benar nyata. Tanpa pikir panjang, Raka merangkak mengambil handphonenya yang tergeletak di kasur. Tangannya bergetar saat mencari kontak bertuliskan ibu. Begitu panggilan tersambung dan suara lembut ibunya terdengar mengucap salam, tangis Raka pecah. Egonya sebagai anak laki-laki kota luntur habis. Halo, ibu? Ibu? Raka terseduh-seduh. Raka minta maaf, Bu. Raka banyak dosa sama ibu. Raka sombong. Raka mau pindah, Bu. Raka dengerin omongan ibu sekarang. Di seberang sana, Ake, sang ibu yang punya kontak batin kuat cuma bisa menangis haru dan menenangkan anak semata wayangnya. Sebuah momen penyembuhan. Momen di mana Raka sadar bahwa doa orang tua adalah perisai terkuat yang pernah ada. Pagi itu juga, Raka mengemasi semua barangnya. Dia masukin baju-bajunya ke dalam koper dan ransel tanpa dilipat. Dia harus pergi dari neraka nomor 7 ini sekarang juga. Saat menyerahkan kunci kamar ke ibu warung di depan gang yang merangkap sebagai pengurus kos, si ibu menatap Raka dengan wajah pucat dan mata terbelalak. Mas Raka, semalaman di dalam kamar? Selamat, Mas? Tanya ibu warung dengan suara gemetar. Raka mengangguk pelan. Wajahnya masih trauma. Ibu warung itu menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Maafin, Ibu, Mas, Ibu, udah larang Bapak kos nyewain kamar nomor 7 itu. Dulu
Sebelum Mas Raka, ada mahasiswa IT namanya Gilang. Dia habis muncak dari Gunung Salak, langgar pantangan di sana, dan pulang bawa penempel. Gilang jadi gila, ngurung diri bikin program aneh di laptopnya, sampai akhirnya dia hilang gitu aja, ninggalin kamarnya yang penuh tanah kuburan. Katanya, makhluk itu masih kejebak di komputernya, nunggu ada orang yang mau nemenin dia. Raka menelan ludah. Bulu kuduknya kembali meremang. Dia berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan melangkah pergi tanpa pernah menoleh lagi ke arah kos-kosan tua itu. 1 minggu berlalu, kehidupan Raka mulai membaik. Dia menyewa kamar kos baru yang jauh lebih bersih, lebih terang, dan lebih ramai di daerah Jakarta Selatan. Hubungannya dengan keluarga juga jadi sangat harmonis. Raka kembali rajin beribadah dan selalu menyimpan jimat ibunya di dalam dompet. Semuanya terasa aman. Terasa damai. Malam itu, jam 9 malam. Raka sedang berbaring santai di atas kasur empuknya, tersenyum sambil membalas chat dari ibunya. Tiba-tiba, ting! Sebuah notifikasi pop-up muncul di layar handphonenya. Ada satu email masuk dari alamat yang tidak dikenal. No reply unknown. Tidak ada subjek. Tidak ada teks panjang. Cuman ada satu file attachment berupa gambar. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Raka mengeklik dan mengunduh gambar tersebut. Gambar itu terbuka. Senyum di wajah Raka seketika luntur. Wajahnya berubah sepucat mayat. Darahnya berdesir hebat, membuat sekujur tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Itu adalah sebuah foto. Foto beresolusi sangat jernih. Di foto itu, terlihat Raka sedang tertidur pulas dengan posisi miring, memeluk guling. Baju yang dia pakai di foto itu adalah baju yang dia pakai tadi malam. Dan kasurnya, itu adalah kasur di kamar kosnya yang baru. Foto itu diambil secara diam-diam, dari atas, menukik tajam ke bawah. Angle foto itu diambil tepat dari atas lemari bajunya di kamar yang sekarang dia tempati. Di bawah foto tersebut terdapat satu baris pesan singkat yang tertulis dengan font berwarna merah darah. Kamu sudah menoleh. Aku ikut.